Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Bapak Ibu Kepala Madrasah, baik, dalam kesempatan ini kita sedikit berbagi terkait dengan asesmen kompetensi Kepala Madrasah yang rencananya di dalam juknis disebutkan akan dilaksanakan di bulan November tahun ini. Bapak Ibu sekalian, ada dua hal yang dilaksanakan di penghujung tahun ini. Yang pertama adalah PKKM, penilaian kinerja kepala madrasah, yang di dalam juknis disebutkan bahwa PKKM dilaksanakan pada bulan November Desember. Kemudian yang kedua adalah asesmen kompetensi kepala madrasah yang rencananya PROD uji coba di awal bulan Oktober, kemudian AKK-nya pada bulan November. Bapak Ibu, di dalam keputusan Dirjen Pendis nomor 4446 tahun 2020 itu disebutkan latar belakang mengapa AKK dilaksanakan pada tahun ini. Yang pertama adalah rencana strategis Kementerian Agama melalui Dirjen Pendidikan Islam untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam melalui peningkatan sumber daya manusianya, yaitu guru, kepala madrasah, dan tenaga kependidikan. Ya, semua itu nanti dilakukan melalui skema program PKB, yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dilaksanakan di kelompok kerja terdekat masing-masing. Jadi lokasi pelaksanaan program itu nanti ada di kelompok kerja terdekat. Untuk kepala madrasah dilaksanakan di kelompok kerja madrasah atau di KKM. Nah, kemudian dari pelaksanaan itu nanti maka diperlukan baseline pemetaan, database kompetensi guru, kompetensi kepala madrasah, dan juga pengawas madrasah, yaitu melalui asesmen. Dan asesmen kepala madrasah itu bagian dari untuk mendapatkan database pemetaan itu tadi. Kemudian Bapak Ibu, program PKB itu nanti didukung oleh proyek pemerintah dengan adanya pinjaman luar negeri bank dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk kepala madrasah, salah satu alasan kuat mengapa AKK itu dilaksanakan, yang pertama adalah untuk peningkatan kualitas pendidikan. Yang peningkatan kualitas pendidikan itu tentu dimulai dari gurunya, kemudian juga kepala madrasahnya, termasuk juga pengawas madrasah. Nah, kemudian yang kedua, AKK itu adalah untuk mendapatkan gambaran umum tentang kompetensi kepala madrasah. Selanjutnya, untuk mengetahui peta sebaran kompetensi kepala madrasah, bagaimana petanya di Kalimantan Selatan dan juga provinsi lainnya, sehingga dari sana dapat diketahui perbandingan antara provinsi satu dan provinsi lain, kabupaten satu dengan kabupaten lainnya. Nah, kemudian juga sekaligus sebagai raport kompetensi, dan ini berguna dalam penyusunan kebijakan PKB. Nah, kemudian dari sana juga bisa dijadikan dasar prioritas untuk meningkatkan kompetensi baik mandiri maupun bersama-sama. Nah, kemudian AKK juga untuk meningkatkan karir, kepangkatan, dan jabatan karena bagian dari penilaian kinerja. Kemudian AKK ini juga untuk pengembangan keprofesian guru dan kepala madrasah itu sendiri, sehingga dalam pembinaan dan pengembangan itu lebih efektif. Bapak Ibu sekalian, ujung-ujungnya nanti dengan adanya AKK dilaksanakan PKB, kualitas meningkat, kemudian martabat kepala madrasah, martabat madrasah itu akan semakin meningkat, dan kepercayaan masyarakat pun terhadap madrasah semakin meningkat. Bapak Ibu sekalian, untuk kepala madrasah itu kompetensi yang nanti diujikan adalah kompetensi manajerial, kompetensi supervisi, dan kewirausahaan, yang seluruh Indonesia jumlahnya ada 82.270 orang dari IMI sampai dengan madrasah aliyah, yang
mengikuti nanti harus sudah memiliki NPK dan juga terdaftar aktif di Simpatika. Nah, kalau menurut Permendiknas nomor 13 tahun 2007 sebenarnya ada 5 kompetensi kepala madrasah atau kepala sekolah. Tetapi untuk kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial tidak termasuk dalam asesmen atau materi asesmen AKK nantinya. Nah, di dalam kompetensi manajerial ada 16. Yang pertama terkait dengan perencanaan madrasah. Yang kedua terkait dengan bagaimana kepala madrasah mengembangkan organisasi madrasahnya. Yang ketiga terkait dengan kepemimpinan kepala madrasah dalam mendayagunakan sumber daya madrasahnya. Yang keempat terkait dengan bagaimana kepala madrasah mengelola perubahan dan pengembangan madrasah. Selanjutnya tentang bagaimana menciptakan budaya dan iklim madrasah yang kondusif. Yang keenam terkait dengan pengelolaan guru dan staf, terkait dengan sarana dan prasarana, terkait dengan hubungan madrasah dan masyarakat. Nah, di sini nanti masuk dengan di dalamnya MOU, kemudian bagaimana mengelola peserta didik, bagaimana mengembangkan kurikulumnya, bagaimana mengelola keuangan madrasah, bagaimana mengelola ketatausahaan madrasah, kemudian layanan khususnya, bagaimana sistem informasi madrasahnya, SIM, terkait dengan EMIS, terkait dengan Simpatika, terkait dengan informasi-informasi, kemudian bagaimana juga pemanfaatan teknologi informasinya, bagaimana kepala madrasah melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Nah, itu bagian-bagian kompetensi manajerial. Kemudian untuk kompetensi supervisi ada 3, terkait dengan perencanaan program supervisinya, terkait dengan pelaksanaan, juga terkait dengan tindak lanjut. Kemudian untuk kompetensi kewirausahaan ada 5. Yang pertama terkait bagaimana kepala madrasah menciptakan inovasi, kemudian bagaimana kepala madrasah kerja kerasnya, kemudian motivasi yang kuat, pantang menyerah, dan naluri kewirausahaan. Nah, ini bagian dari kompetensi kewirausahaan. Kemudian di dalam kutipan lampiran keputusan Dirjen Pendis nomor 4446 2020, materi asesmen itu nanti dari yang 3 tadi dikembangkan menjadi 5, yaitu kepemimpinan madrasah, kepemimpinan pembelajaran, manajerial, supervisi, dan kewirausahaan. Jadi 5 ini masuk di dalam materi AKK. Nah, untuk kepemimpinan madrasah ini ada 12 butir soal, sama dengan yang lainnya. Jadi jumlah soal untuk AKK ada 60 soal. Nah, kemudian alurnya nanti melalui Simpatika. Jadi ada bukti cetak aktif S25B sampai kepada cetak bukti pendaftaran AKK. Jadi semuanya melalui Simpatika. Nah, kemudian nanti peserta AKG atau AKK atau AKP nanti akan mendapatkan kartu peserta. Kemudian pada saat dilaksanakan membawa kartu identitas diri, mengisi daftar hadir, dan memasuki ruang asesmen sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Jadi nanti ada tempat yang ditetapkan. Jadi pelaksanaannya secara online serentak di semua tempat, waktunya 120 menit, dan penitiannya nanti dari kabupaten kota, dari Kanwil, dan nanti langsung dimonitoring dari pusat. Nah, ini termasuk ada larangan, tidak diperkenankan membawa buku atau referensi, kamera, handphone, alat penyimpan data. Tidak diperkenankan mewakilkan orang lain atau didampingi. Nah, ini rencananya uji coba aplikasinya itu pada tanggal 12 sampai 16 Oktober yang melibatkan peserta juga. Jadi peserta AKG, peserta AKK, AKP akan dilibatkan untuk uji coba aplikasinya. Kemudian untuk pelaksanaannya pada bulan November 2020. Nah, tempat pelaksanaan ini nanti ditentukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Nah,
mungkin dengan berkoordinasi dengan Kanwil, berkoordinasi dengan madrasah-madrasah yang syaratnya itu minimal memiliki 20 unit komputer. Berarti mungkin nanti ada tahapan-tahapan sisi 1, sisi 2 dan selanjutnya. Kemudian ini petugasnya. Kemudian hasil dari AKK itu nanti akan dijadikan dasar untuk pengembangan keproses berkelanjutan yang kategorinya nanti sebagai berikut. Nah, ini kategorinya. Jadi kalau nanti nilai kepala madrasah 55 misalnya, berarti dalam predikat terampil, level pendampingannya terampil. Kalau nilai kepala madrasah 80 itu termasuk sudah predikat mahir dan pendampingannya pun levelnya level mahir. Jadi nanti sesuai dengan kriteria ini, maka disinilah nanti diketahui peta sabarannya, kriteria sabarannya. Misalnya Kalimantan Selatan dalam posisi di mana rata-rata nilainya. Nah, kemudian sebagai penutup dari Dirjen Pendidikan Islam kita kutip di sini bahwa AKG, AKK dan AKP ini dilaksanakan nanti tiap tahun, kemudian secara nasional dilaksanakan 4 tahun sekali. Nah, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.